Jadi kawan-kawanku sekalian itu kalau kita udah bisa melihara ayam-ayam ini tidak sakit, tidak sampai tidak mati, teman-teman, keuntungannya sangat banyak sekali. Ini alhamdulillah saya selama ini ya teman-teman, setiap menetas itu minim sekali yang namanya apalagi mati sakit aja itu jarang banget teman-teman ini selama ini ya teman-teman, apalagi kematian. Karena kenapa? Karena saya juga menimba ilmu dari kawan-kawan di youtuber peternak yang sudah sukses. Itu saya dari jamu-jamuan, vitamin dan kebersihan kandang itu saya udah ATM semua, amati, tiru dan modifikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian dimana saja kawan-kawan berada, khususnya buat kawan-kawan peternak, salam satu hobi teman-teman. Bagaimana keadaan kawan-kawanku sekalian hari ini dan selanjutnya? Semoga kawan-kawanku semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani ya teman-teman, sehat panjang umur juga kawan-kawan, dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan disukseskan usahanya dan dilancarkan ternak ayamnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di aktivitas pagi ini biasa kawan-kawan tidak bosan-bosan, semoga kawan-kawan semua tidak bosan juga ya. Masih di depan kandang ayam, di kandang ayam saya yang di depan rumah tuh teman-teman, di depan rumah. Dan ini setiap pagi rutinitas saya, pagi dan sore. Kalau sore saya pulang cepat dan pagi sebelum saya berangkat aktivitas bekerja sehari-hari saya kawan-kawan. Oke kawan-kawanku sekalian, ikutin terus kelanjutannya. Nah ini kawan-kawan, ini yang tadi ya DOC ini udah usia mau 4 minggu mau 1 bulan kawan-kawan. Ini udah 3 minggu lebih, udah 3 minggu lebih, 3 hari apa 4 hari ya kawan-kawan, saya lupa. Ini nanti bakalan pindah ke atas. Seharusnya yang ini kawan-kawan ini udah 1 bulan lebih, udah 1 bulan setengah, ini hampir 1 bulan setengah. Cuma ini kan cuma sedikit kawan-kawan, ini juga ayam bertelur. Ini cuma ada 4, jadi biar di sini kandangnya masih cukup ya teman-teman. Yang nanti bakalan kalau udah 1 bulan lebih, kalau kandang yang atas sudah kosong, mungkin yang ini pindah. Nah ini kawan-kawan nanti akan saya pindah, saya buat kandang model petelur, jadi model telur yang gelinding ya teman-teman, karena saya belum punya. Nanti ini juga ayamnya sedikit sama jagonya 1 tuh, jadi saya kasih bikin kandang yang model telurnya bisa gelinding keluar teman-teman. Nanti saya akan coba membuat teman-teman. Nah ini kebersihannya kawan-kawan, saya selalu jaga keramiknya karena di atas keramik, dan ini saya bawahnya pakai kertas koran ya kawan-kawan. Di sini buat kertas koran, nanti pakai kertas koran. Nanti biasanya saya kalau ini 1 minggu, paling lama 1 minggu sekali korannya saya ganti, karena kohenya kering ya teman-teman. Coba kawan-kawan lihat tuh, itu nggak basah. Kalau nggak musim hujan dia nggak basah, kering, jadi gampang tinggal digulung korannya, seminggu kali diganti. Dan yang ini juga sama teman-teman, saya pakai kertas koran paling lama 1 minggu saya ganti, paling ini seminggu 2 kali teman-teman. Makanya saya jaga kebersihannya dan supaya tidak bau kandang ini kawan-kawan, karena posisinya tuh di depan rumah. Nah jadi semuanya peralatan kandang ayam saya ini ada di sini semua kawan-kawan, karena saya sudah minta izin sama yang punya rumah sini. Ini kawan-kawanku sekalian, kayak lagi ini saya bukan
bukannya beternak kawan-kawan di sini skala rumahan, skala kecil di depan rumah yang lahan yang sempit ini skala hobi saya aja teman-teman. Kalau beternak itu kan bikin kandangnya juga banyak, ayam-ayamnya juga lebih dari 100 ekor, dan ini hanya cuman ya hitungan puluhan lah, paling 20, 25, 30 itu udah cukup, alhamdulillah buat saya ya teman-teman. Itu di skala hobi di waktu-waktu saya, waktu luang saya, menghasilkan rupiah, walaupun ya lumayan untuk beli pakan ayam lagi ya kawan-kawan, untuk beli pakan ayam lagi, dan untuk bisa kita manfaatin telurnya juga, bisa kita konsumsi, dan dagingnya juga kita bisa konsumsi juga, dan buat tetangga juga yang butuh kita bisa jual juga buat itu teman-teman ya, seperti itu ya. Ini saya ambil manfaatnya aja ya teman-teman, skala kecil, beternak, bukan beternak, skala hobi aja, memelihara ayam di depan rumah, di depan rumah di lahan yang sempit teman-teman. Jadi ini di waktu luang saya memelihara ayam-ayam kamu ini banyak keuntungannya ya teman-teman. Ini manfaatnya banyak, itu yang saya rasakan selama udah berjalan 1 tahun ini. Saya manfaatnya dari telurnya kita bisa konsumsi, kita bisa jual, dari dagingnya kita bisa konsumsi dan kita jual juga teman-teman. Itu keuntungan kita. Dan di hari lebaran pun kemarin saya merasakan, waktu hari lebaran saya kemarin mempunyai ayam 28 ekor ya teman-teman. Itu alhamdulillah, itu biasa satu ayam paling saya jual yang usia 3 bulan, waktu 3 bulan paling 50.000, 60.000, dan kemarin saya jual bisa menjadi 120, 100.000 teman-teman, satu per ekor. Nah disitulah momen-momen keuntungan kita bagi kita yang memelihara ayam kampung di rumah teman-teman. Kalau hari-hari biasa yang ukuran panen 3 bulan, 2 bulan setengah, 1 kilo 2 on, 1 kilo itu biasa saya jual di sini 50 ribuan. Paling kalau jual banyak sekaligus 40, 45 diborongin gitu teman-teman selama ini. Jadi kawan-kawanku sekalian, itu kalau kita udah bisa melihara ayam-ayam ini tidak sakit, tidak sampai tidak mati teman-teman, keuntungannya sangat banyak sekali. Ini alhamdulillah saya selama ini ya teman-teman, setiap menetas itu minim sekali yang namanya, apalagi mati sakit aja itu jarang banget teman-teman ini selama ini ya teman-teman, apalagi kematian. Karena kenapa? Karena saya juga menimba ilmu dari kawan-kawan di youtuber peternak yang sudah sukses. Itu saya dari jamu-jamuan, vitamin, dan kebersihan kandang itu saya udah ATM semua, amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang youtuber Mas Yoga yang ini di videonya dari channelnya peternak muda ya teman-teman. Kita harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi, yaitu semua saya tiru semuanya teman-teman. Dari ya walaupun masih 10 atau 20% ya teman-teman, tapi alhamdulillah ayam-ayam saya ini sehat-sehat semua, jarang, nggak ada yang sedikit kematian teman-teman. Yang mati itu ya paling 1-2, itu wajar, namanya makhluk hidup ya teman-teman. Tapi hampir 80% itu sampai panen semua yang saya rasakan selama ini teman-teman. Ya mudah-mudahan semoga seperti itu buat kawan-kawanku juga. Makanya kita harus, walaupun kita di depan rumah skala kecil, kita harus ayam-ayam kita harus kita benar-benar kita urusin, dan kita seperti kita hidup sehari-harinya teman-teman. Vitaminnya, makannya, kebersihannya, dan jamu-jamuannya itu wajib ya teman-teman. Walaupun
sama manusia ayam-ayam ini sama kita juga, kita sakit juga perlu obat, perlu jamu. Ayam pun sama seperti kita ya teman-teman, perlu jamu, perlu obat buat sehat, buat nambah imun, sama seperti manusia karena dia juga makhluk hidup ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah meniru semua itu, kebersihannya, vitaminnya, jamu-jamuannya, makannya jangan sampai telat, itu udah 80% kita dikatakan berhasil lah untuk memelihara sampai gede, apalagi sampai panen ya teman-teman. Yang saya alami seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah sampai panen, sampai kita menghasilkan, kita cuan, itu sangat kayaknya nikmat sekali teman-teman, yang saya rasakan seperti itu. Jadi inilah kesimpulan saya ini. Memang kalau memelihara ayam ini ya kelihatannya orang bilang bau, jorok, tapi kalau kitanya malas mungkin seperti itu ya kawan-kawan. Bau, jorok, ini laler banyak, tapi kalau kita setiap hari kitanya rajin, setiap hari kita bersihin makanannya, tempat minumnya, dan bawahnya, kotorannya kita bersihin, tidak akan ada bau. Buktinya ya alhamdulillah di sini teman-teman, saya ini di padat penduduk teman-teman. Ini semuanya keliling saya itu rumah, ini rumah semua teman-teman. Ini alhamdulillah di situ kan ayam saya yang indukan sama yang buat kandang pembesaran, di situ juga. Di jalan banyak tetangga yang bilang itu kok bisa nggak bau katanya, walaupun hujan, walaupun basah, banyak tetangga di sini kok bisa nggak bau. Karena ya saya bilang jujurnya, saya juga makanannya saya campurkan dengan itu yang botol coklat itu E4 untuk mengurai kohenya supaya tidak basah dan kohenya selalu kering dan tidak bau kemana-mana, juga untuk menjaga kesehatan ayam kita juga supaya tidak amoniak ya teman-teman. Itu rahasianya saya memakai jamu-jamuan dan pakai E4 untuk kohenya teman-teman. Selama ini yang saya jalani seperti itu ya, alhamdulillah tetangga-tetangga sini tidak ada yang komen dan tidak ada yang merasa keganggu di lingkungan saya sini teman-teman. Makanya saya sedikit-sedikit berjalan terus, tapi nggak langsung banyak bertambah-tambah, nggak teman-teman. Saya tahu diri karena ini di depan rumah, di lahan yang padat penduduk, jadi ya secukupnya aja, sebiasanya aja teman-teman, seperti ini ya. Kalau teman-teman bilang kok cuma itu aja, ya memang lahan saya terbatas, kok ya ayamnya itu aja, kandang itu, karena juga saya belum ada lahan dan saya terpendoknya oleh lahan. Apabila saya punya lahan sendiri atau saya punya sewa lahan, nanti saya akan kembangkan ayam-ayam saya dan saya lebih banyak lagi kandangnya dan ayam-ayamnya teman-teman. Ini cerita saya, dan semoga saya ini mempunyai lahan sendiri dan punya rumah sendiri dan tanah sendiri. Nanti akan saya kembangin lagi ayam-ayam saya lagi, dan saya akan lebih banyak lagi atau saya kerja lebih banyak lagi ayam saya, dan akan saya menjadi, semoga Allah mendengarkan cerita saya ini supaya saya menjadi peternak yang ada di YouTuber yang sudah sukses ya teman-teman. Akan saya jadikan, saya kembangin lagi teman-teman. Oke, semua teman doakan saya, semoga saya lebih berkembang lagi dan ayam-ayamnya akan ada punya lahan, nanti saya akan kembangin lagi ternaknya dan saya perdalami lagi ya kawan-kawan. Semoga lebih cepat lagi dan lebih bermanfaat lagi buat khususnya untuk saya sendiri dan buat kawan-kawan pemula ya kawan-kawan. Kita memang beternak itu nggak langsung gede, kita beternak itu nggak langsung banyak. Kita dari satu kandang, dari 1 ekor 2 ekor ayam itu memang kita bertahap dan kita pelajari ya teman-teman. Dari situlah ilmu-ilmu kita dapatkan, dan di situ juga kita manfaatnya sangat nikmat ya teman-teman. Kalau kita memang dari kecil, dari nol, dari modal dengkul sedikit-sedikit sampai jadi banyak, sampai jadi sukses, jadi peternak yang sukses yang banyak, itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi itu aja cerita saya. Ini saya memang lagi modal memang memulai segini teman-teman. Semoga doakan saja, semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih mempunyai
lahan lagi ya teman-teman untuk mengembangkan ayam-ayam saya ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Tidak panjang lebar dan tidak menggurui ya teman-teman, saya juga masih belajar. Semoga kawan-kawan pemula juga mau belajar, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu, nggak usah takut-takut. Walaupun udah seekor 2 ekor ayam itu jalanin terus, nanti bakal menjadi sedikit-sedikit menjadi bukit ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai sini aja videonya. Mohon maaf atas ada kekurangannya dan kesalahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.